melanjutkan pembahasan materi untuk pertemuan minggu ini tentang farmakologi. Berikut ini ada beberapa istilah tentang obat-obatan yang ada di masyarakat atau yang ada di lingkungan kita. Ada pertama yaitu farmakologi itu sendiri. Apa sih farmakologi? Kalau dari asal katanya, farmakologi itu berasal dari kata farmakon yang berarti obat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi farmakologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan dan cara kerjanya pada sistem biologis atau sistem tubuh. Kemudian ada istilah lain yaitu farmakognosi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dari tanaman atau tumbuhan atau juga bisa hewan yang dapat digunakan sebagai obat. Kemudian ada istilah lain, farmasi. Kita sering sekali mendengar istilah ini, farmasi. Lalu apa sih bedanya dengan farmakologi? Jadi kalau farmasi itu mempelajari tentang cara membuat, memformulasikan, menyediakan, meracik, dan menyimpan obat. Jadi perbedaannya jelas ya. Kalau farmakologi itu bagaimana cara kerja obat pada tubuh, sedangkan farmasi itu bagaimana cara membuat obat-obatan. Secara sederhana seperti itu. Kemudian farmakologi klinik yaitu bagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari pengaruh kondisi klinis pasien terhadap efikasi obat. Misalkan pada kondisi hamil, menyusui, itu akan memberi pengaruh yang berbeda-beda ya saat orang dalam kondisi itu apabila mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian farmakoterapi yaitu ilmu yang mempelajari manfaat obat untuk tujuan terapi. Ya, kita lanjut. Berikut ini ada subdisiplin dari farmakologi di mana dibagi menjadi farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik itu merupakan proses saat obat-obatan itu ada di dalam tubuh manusia. Jadi proses yang terjadi pada obat ketika ada pada tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup, yaitu dia mengalami fase absorpsi, penyerapan, distribusi, atau penyaluran ya, metabolisme dan ekskresi pengeluaran. Sedangkan farmakodinamik itu merupakan pengaruh obat terhadap sel hidup atau makhluk hidup. Jadi apa efek yang ditimbulkan dari obat yang dikonsumsi untuk organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi ini kebalikannya antara farmakokinetik dan dinamik. Kita akan bahas lebih detail ya. Kalau farmakokinetik tadi saya sudah sampaikan bahwa proses yang terjadi pada obat saat berada di dalam tubuhnya manusia. Jadi saat berada di dalam tubuh manusia, obat itu mengalami berbagai macam proses. Yang pertama ada proses absorpsi, yaitu obat itu akan diserap dari usus menuju ke sirkulasi darah. Kemudian setelah diabsorpsi, obat tersebut akan didistribusikan atau disalurkan ke jaringan melalui sirkulasi darah, ke jaringan yang dituju. Kemudian tujuan dari metabolisme obat adalah untuk merombak zat asing menjadi metabolit yang tidak aktif dan sekaligus menjadi hidrofil yang mudah larut dalam air agar dapat diekskresi melalui ginjal dan empedu. Kemudian ekskresi obat atau pengeluaran obat ini bisa melalui ginjal dalam bentuk urin ya, dan bisa juga dalam bentuk keringat atau bisa juga dalam bentuk udara pernafasan atau ketika obat itu memang sifatnya mudah menguap. Ya, berikutnya ada disintegrasi. Disintegrasi itu merupakan proses di mana obat-obatan yang dalam bentuk padat ya, itu akan dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Selain itu ada peristiwa lain yaitu disolusi. Disolusi itu proses pelarutan partikel-partikel yang kecil tadi yang sudah dipecah ke cairan pencernaan atau gastrointestinal. Ya, jadi misalkan kita mengkonsumsi obat-obatan yang bentuknya padat, tablet atau pil, itu terlebih dahulu akan dipecah menjadi partikel-partikel kecil, kemudian dilarutkan dalam sistem pencernaan ya, ke usus menuju ke pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah nanti akan didistribusikan ke jaringan. Dari jaringan itu nanti akan dimetabolisme supaya nanti akan mudah diekskresikan atau dikeluarkan melalui ginjal seperti tadi yang sudah disampaikan di sebelumnya. Kemudian ada proses rate limiting, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah obat untuk
dipecah-pecah atau didisintegrasi sampai menjadi partikel yang siap untuk diserap oleh tubuh. Nah, obat-obatan dalam bentuk cair akan lebih cepat diserap oleh saluran pencernaan daripada dalam bentuk padat, karena kalau dalam bentuk cair tidak perlu melalui proses pemecahan atau disintegrasi, sehingga akan lebih mudah diserap. Oke, berikutnya ada farmakodinamik, yaitu suatu subdisiplin dari farmakologi yang mempelajari tentang efek biokimiawi, fisiologi obat, serta mekanisme kerjanya. Jadi, ketika obat dikonsumsi, obat itu bisa memberikan efek-efek apa sih di dalam tubuh. Nah, ini dipelajari pada farmakodinamik. Nah, mekanisme kerja obat ini bisa menimbulkan efek interaksi ya. Jadi, melalui interaksi dengan reseptornya, maka obat ini bisa mencetuskan efek-efek biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Ini ada penjelasan antara farmakodinamik dan farmakokinetik, di mana kalau farmakodinamik itu merupakan pengaruh obat terhadap organisme. Jadi obat itu bisa menimbulkan efek apa terhadap makhluk hidup atau terhadap manusia. Sedangkan farmakokinetik pengaruh organisme terhadap obat, kebalikannya ya. Jadi ini penjelasannya, farmakokinetik merupakan pengaruh organisme terhadap obat, penanganan obat oleh organisme hidup, studi tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan farmakodinamik, pengaruh obat terhadap organisme hidup, studi tentang tempat dan mekanisme kerja, serta efek fisiologi dan biokimia obat pada organisme hidup. Jadi obat-obatan itu bisa digolongkan menjadi beberapa macam. Ada obat farmakodinamik, yaitu bekerja untuk meningkatkan ataupun juga bisa untuk menghambat fungsi suatu organ. Misalnya furosemid sebagai diuretik ya, untuk meningkatkan kerja ginjal dalam produksi urin. Terus ada obat kemoterapik, itu bekerja untuk membunuh agen-agen penyebab penyakit seperti bakteri, virus, jamur, atau juga bisa untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Obat tradisional itu sebagai bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Ini bisa juga seperti contohnya rempah-rempah, jamu-jamuan ya. Itu bisa digunakan untuk pengobatan. Ini termasuk dalam obat tradisional. Contohnya ada daun kumis kucing, minyak ikan, ekstrak daun mengkudu, dan lain sebagainya. Kemudian obat diagnostik, yaitu untuk membantu melakukan diagnosis atau pengenalan identifikasi terhadap suatu penyakit tertentu. Contohnya pada saluran lambung itu ada obat barium sulfat dan saluran empedu, natrium meopanoat, dan asam iod organik lainnya. Oke. Berikutnya ada penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Ada 6 macam. Yang pertama narkotika ya, sebagaimana yang kita ketahui, narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau juga bisa berasal dari bukan tanaman, yang dapat menimbulkan efek-efek seperti perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Nah, ini juga bisa menimbulkan efek adiktif ya, atau bisa ketagihan. Nah, contohnya itu ada berupa papaver, kemudian somniferum, kokain, ganja, heroin, morfin, opium, kodein, dan lain sebagainya. Kemudian ini simbolnya seperti ini kalau narkotika ya. Kemudian untuk psikotropika, yaitu zat atau obat baik yang alamiah maupun yang sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Biasanya ini juga bisa digunakan sebagai obat antidepresan untuk memacu supaya lebih semangat gitu ya. Yang termasuk dalam psikotropika itu yang contohnya itu yang mudah ditemui ada kandungan kafein, kemudian nikotin ya. Jadi rokok dan kafein itu termasuk dalam psikotropika juga gitu.
simbolnya itu seperti ini kalau psikotropika ya. Berikutnya obat bebas. Obat bebas yaitu obat yang dapat dijual dengan bebas tanpa membutuhkan resep dokter. Contohnya seperti minyak kayu putih, kemudian obat batuk ya, OBH, OBP, paracetamol, obat penurun panas, vitamin dan lain sebagainya. Biasanya simbolnya itu seperti ini, warnanya hijau bulat. Sedangkan obat bebas yang terbatas itu adalah yang pada penjualannya disertai tanda peringatan. Bentuknya biasanya biru. Contohnya ada antihistamin, kemudian klorokoin, kloras, suppositoria. Suppositoria itu biasanya digunakan untuk biar bisa memperlancar BAB ya. Kemudian obat keras. Nah, yang termasuk dalam obat keras itu obat yang berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Contohnya ada antibiotik ya. Antibiotik itu yang biasa kita gunakan untuk membunuh bakteri-bakteri, untuk menghilangkan infeksi-infeksi bakteri biasanya. Kemudian adrenalin, antihistamin, dan simbolnya seperti ini. Kemudian ada OWA, obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Contohnya ada antacid, krim, ranitidin, obat-obatan mah ya. Dan simbolnya seperti ini. Oke, berikutnya ada penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Jadi berdasarkan mekanismenya, obat itu bisa digolongkan menjadi beberapa ya. Ada yang bekerja pada penyebab penyakit, seperti bisa untuk membunuh bakteri maupun mikroba, yaitu antibiotik. Jadi antibiotik itu kerjanya adalah untuk membunuh bakteri maupun mikroba. Kemudian kalau obat yang bertujuan untuk mencegah penyakit atau mencegah kondisi patologis itu adalah vaksin. Jadi misal vaksin polio berarti untuk mencegah penyakit polio, vaksin hepatitis untuk mencegah penyakit hepatitis. Kemudian obat menghilangkan gejala ya, seperti meredakan nyeri. Itu adalah contohnya analgesik. Obat yang bekerja untuk menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang seperti vitamin dan hormon. Kemudian pemberian placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit. Contohnya Aqua Pro injeksi dan tablet placebo. Oke, kita lanjut. Berikut ini ada penggolongan obat berdasarkan lokasi pemakaian. Nah, biasanya tuh obat juga bisa dikonsumsi tidak hanya lewat mulut, tapi juga melalui bagian luar tubuh ya. Kalau yang melalui obat-obatan melalui mulut itu contohnya ada tablet, kemudian paracetamol, sirup ya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dalam melalui luar itu biasanya dipakai bisa dioleskan di kulit ya, seperti Aladin dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan efek yang ditimbulkan, itu ada sistemik dan lokal. Kalau sistemik itu obat yang masuk ke dalam peredaran darah, sedangkan lokal itu yang hanya menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu saja, seperti pada hidung, mata, dan lain sebagainya. Jadi kalau lokal itu pada bagian yang spesifik, misalkan ketika sakit mata kita meneteskan obat tetes mata, itu hanya bekerja pada bagian mata saja, tidak melalui sistem aliran darah. Kemudian cara penggunaan obat yang memberi efek sistemik, yang memberikan efek pada aliran darah itu bisa melalui oral ya, bisa melalui mulut. Kemudian sublingual itu diletakkan di bawah lidah. Kemudian bukal itu diletakkan di antara gusi dan pipi. Injeksi itu suntikan ya. Kemudian implantasi subkutan yaitu tablet yang dimasukkan di bawah dengan alat trokar. Kemudian rektal yaitu yang dimasukkan ke dalam dubur atau anus. Kemudian ada cara penggunaan obat yang memberikan efek lokal. Kalau tadi itu memberikan efek sistemik yang melalui aliran darah, kalau ini lokal, hanya pada daerah tertentu saja. Itu bisa melalui inhalasi atau dihirup atau disemprotkan ke dalam mulut atau hidung ya, seperti inhaler, vaporizer, nebulizer, atau aerosol. Biasanya seperti penderita asma ya, contohnya itu dia diminta untuk menghirup inhaler supaya bisa memperlancar pernafasannya. Kemudian
Penggunaan obat pada mukosa seperti mata, biasanya tetes mata, kemudian tetes telinga, hidung, vagina, dan sebagainya dengan obat tetes, busa, atau sebagainya ini memberikan efek-efek lokal saja. Kemudian penggunaan pada kulit seperti salep, krim, lotion, dan sebagainya. Penggolongan obat berdasarkan asal obat, yaitu ada yang alamiah dan sintetik. Yang alamiah itu berarti yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral ya. Sedangkan sintetik ini yang berasal melalui reaksi-reaksi kimia. Contohnya ada ganda pura yang dihasilkan melalui metanol dan asam salisilat. Oke, berikutnya ada klasifikasi atau penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Kalau berdasarkan jenisnya, itu ada yang disebut dengan obat generik. Kita sering mendengar istilah ini ya. Jadi apa sih sebenarnya obat generik itu? Obat generik ini yang biasanya disesuaikan dengan penamaan zat aktif yang sudah ditetapkan oleh Pharmacope Indonesia dan INN atau International Non-Proprietary Names dari WHO dan tidak memakai nama dagang maupun logo produsen. Contohnya amoxicillin, metformin, dan lain sebagainya. Ini obat generik ini biasanya obat-obat yang digunakan di puskesmas ya, yang harganya biasanya lebih terjangkau. Nah, kemudian ada obat generik berlogo atau obat generik yang mencantumkan logo produsen tapi tidak memakai nama dagang. Contohnya seperti amoxicillin yang ada logo Kimia Farmanya. Kemudian ada obat nama dagang ya, adalah obat-obat dengan nama sediaan yang ditetapkan pabrik pembuat dan terdaftar di Departemen Kesehatan Negara yang bersangkutan. Contohnya amoxicillin ini nama dagangnya menjadi Amoxan, kemudian ada Diafac, kemudian ada PH-Moxil, dan lain-lain. Kemudian obat paten adalah hak paten yang diberikan kepada industri farmasi pada obat baru yang ditemukan berdasarkan riset industri farmasi ya, dan diberi hak paten untuk memproduksi dan memasarkannya setelah melalui berbagai macam tahapan uji klinis. Contohnya ada Norvax dan pemilik hak paten adalah Pfizer gitu. Kemudian yang terakhir ada obat Mitu, adalah obat yang telah habis masa patennya yang diproduksi atau dijual pabrik dengan nama dagang yang ditetapkan pabrik lain. Oke, berikut ini ada macam-macam bentuk obat ya. Ini pasti beberapa ada yang sering atau sudah pernah melihatnya. Jadi kalau bentuknya tablet itu biasanya yang secara bentuk itu dia bundar, pipih, dan dia tuh keras atau padat ya. Bisa dibayangkan ya seperti apa tablet. Kemudian kalau kapsul itu merupakan sediaan obat yang dikemas ke dalam sebuah cangkang. Jadi bentuknya itu biasanya itu dia bukan bulat tapi lonjong ya, berbentuk tabung tapi sedikit agak lunak ya, karena dia ada cangkangnya dan di dalamnya tuh ada isinya. Sedangkan kaplet itu bentuk obat yang bentuknya itu seperti kapsul tapi dia lebih keras, berbentuk tablet yang dibungkus dengan lapisan gula dan pewarna yang lebih menarik. Kalau kapsul itu ada cangkangnya, dia lebih lunak, sedangkan kaplet itu dia keras, tapi bentuknya sama-sama berbentuk tabung. Sedangkan pil itu sediaan obat bundar dengan ukuran yang kecil. Kemudian ada serbuk, sediaan obat yang berbentuk remahan yang merupakan campuran kering obat dan zat kimia yang dihaluskan. Berikutnya ada supositoria, yaitu sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal atau anus dan vagina, yang umumnya akan meleleh atau melunak pada suhu tubuh. Kemudian ada larutan atau solusio, merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat kimia atau lebih, dua zat kimia atau lebih. Kemudian ada sirup itu merupakan larutan zat kimia obat yang dikombinasikan dengan larutan gula sebagai perasa manis. Biasanya ini diberikan kepada anak-anak. Kemudian ada emulsi, merupakan campuran dari zat kimia yang larut dalam minyak dan larut dalam air. Kemudian ada suspensi, yaitu sirup yang mengandung butiran halus obat dan sebelum dipakai itu harus dikocok dengan benar. Kemudian ada injeksi, ini biasanya diberikan dengan cara disuntikan ya. Kemudian
gutae berupa larutan emulsi atau suspensi yang diberikan dalam bentuk obat luar, digunakan dengan cara diteteskan. Kemudian ada galenik, obat berbentuk cairan yang merupakan sari dari bahan baku hewan atau tumbuhan. Kemudian ada ekstrak yang merupakan sediaan obat berbentuk cairan pekat yang didapatkan dari pengekstrasian zat dari nabati hewani yang kemudian diberi pelarut. Tadi ya ada ekstrak daun sirih, ada ekstrak manggis, dan lain sebagainya. Kemudian ada imunosera, yaitu sediaan obat berbentuk cairan yang berisikan zat imunoglobin yang diperoleh dari serum hewan lalu dimurnikan. Oke, berikutnya ada efek obat. Jadi obat itu bisa menimbulkan berbagai macam efek pada tubuh. Ini sama halnya dengan farmakodinamik ya. Jadi efek obat terhadap tubuh. Yang pertama, bahwa obat itu tidak semuanya bisa menyembuhkan penyakit. Ada beberapa di antaranya yang hanya meniadakan atau meringankan gejalanya saja. Ketika misal sakit tipes, maka gejala yang dirasakan tuh ada demam, ada mual, ada muntah. Jadi obat-obatan yang diberikan itu ada beberapa yang hanya untuk meredakan gejalanya, seperti untuk menurunkan demamnya diberikan paracetamol, untuk menghilangkan rasa mualnya diberikan obatan tertentu gitu. Kemudian untuk mengobati tipesnya sendiri berarti diberikan antibiotik gitu. Obat apabila diberikan dengan takaran atau dosis yang tepat dan cara pakai yang benar dapat memberikan efek pengobatan terhadap penyakit. Dengan demikian, obat memiliki efek terapeutik. Kemudian ada efek samping ya. Efek samping itu adalah efek yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi. Dan efek ini biasanya menimbulkan hal-hal yang kurang diinginkan, seperti bisa ngantuk, jantungnya berdebar-debar, gatal-gatal gitu. Kemudian efek teratogen, yaitu obat yang pada dosis terapeutik bisa mengakibatkan kecacatan pada janin pada ibu yang sedang hamil. Kemudian ada efek toksis, yaitu efek tambahan dari obat yang lebih berat di samping dengan efek samping dan merupakan efek yang tidak diinginkan. Jadi efek toksis itu biasanya bisa lebih berbahaya daripada efek samping dan bisa menimbulkan keracunan gitu. Kemudian ada peran obat secara umum. Obat itu bisa digunakan untuk penetapan diagnosa ya, seperti tadi di awal juga sudah disampaikan. Kemudian untuk mencegah penyakit seperti vaksin, kemudian menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan ya, kemudian untuk meningkatkan kesehatan ada vitamin, kemudian untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Kemudian rute pemakaian obat bisa melalui mulut, kemudian sublingual di bawah lidah, kemudian melalui anus, parenteral atau injeksi, kemudian melalui inhalasi atau paru-paru, melalui kulit seperti obat oles dan tetes, dan urogenital yaitu melalui vaginal. Kemudian apa saja sih informasi yang perlu disampaikan kepada pasien? Yang pasti informasi-informasi ini sangat penting untuk mengedukasi pasien agar bisa mengkonsumsi obat dengan aturan yang benar sehingga bisa menimbulkan efek yang diharapkan gitu ya. Yang pertama itu kapan obat digunakan dan berapa banyak. Jadi obat itu digunakan biasanya sehari berapa kali, misalkan sehari 2 kali, berarti dia harus mengkonsumsi obat setiap 12 jam, per 12 jam sekali, karena kan sehari ada 24 jam. Jadi kalau aturan obat yang sebenarnya, kalau cara minumnya sehari 2 kali, berarti setiap 12 jam sekali, berarti misal diminum jam 6 sore, maka pada jam 6 pagi diminum lagi, seperti itu. Berapa banyak, 2 kali atau 3 kali? Kalau diminum 3 kali berarti per 8 jam sekali gitu. Contohnya kalau diminum jam 6 pagi, maka jadwal berikutnya minum obat adalah jam 2 siang gitu. Terus jadwal berikutnya lagi berarti sekitar jam 10 malam gitu. Kemudian berapa lama obat harus dimakan atau diminum atau dioleskan. Jadi obat itu akan habis berapa lama, apakah 3 hari, 4 hari, atau 5 hari gitu ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan obat tersebut, apakah diminum, apakah dioleskan, atau dia dimasukkan ke dalam anus gitu ya, itu harus dijelaskan. Kemudian efek atau ciri-ciri tertentu setelah pemakaian obat, apakah menimbulkan efek-efek seperti
jantungnya berdebar, apakah nanti akan menimbulkan efek ngantuk atau bisa menimbulkan efek seperti air kencingnya bisa berubah warna. Itu harus dijelaskan supaya pasien itu tidak kaget dan tidak takut ya ketika mengalami efek-efek seperti ini. Baik, tadi adalah materi untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini saya minta kepada Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia pada laman kuliah.ifed.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.